Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Yusuf dan Romi sedang meeting dengan klien yang begitu cantik dan mempesona. Bagaimana, apa kalian setuju? Yah, kami setuju. Kliennya menandatangani kontrak kerja bersama perusahaan Yusuf. Kalau begitu kami permisi. Wanita itu mengedipkan matanya ke arah Yusuf. Romi dan Yusuf masih diam di dalam ruangan meeting. Mereka melonggarkan dasi yang ada di lehernya karena rasanya sangat mencekik. Gimana dong bang? Romi menanyakan bagaimana nasib mereka ke depannya. Mau gimana lagi? Biarin dulu aja, nanti juga ngebaikin sendiri. Aluna sedang menidurkan anaknya. Handphonenya berdering, telepon dari kakaknya. Halo bang, apaan? Suara sedikit pelan. Kita mau ke rumah mertua lo, boleh gak? Boleh, datang aja bang, tapi jangan lupa bawa bingkisan buat anak gua sama anak Eva. Oke bye. Sebelum kakaknya kesini, Aluna akan menyiapkan makanan untuk mereka. Kak Eva. Kakak Aluna memanggil Eva yang berada di halaman depan sedang menyiram tanaman. Apaan sih Lun, teriak-teriak? Eva menghampiri Aluna yang ada di dapur. Kan Triple A sama MJ mau kesini. Eva menaikkan alisnya sebelah karena bingung siapa Triple A dan MJ itu. Ansel, Arsen, Aska, Mario sama Jeffrey. Oh, bikin apaan ya? Sudah jam makan siang. Romi dan Yusuf memutuskan untuk makan di rumah saja sekalian meminta maaf pada istri mereka. Ngasih hadiah apa ya? Gua juga bingung, mana gua gak ngerti sama kemauan cewek. Dari tadi mereka berdua terus berputar-putar di pusat pakaian wanita dan anak. Ada yang bisa saya bantu? Kira-kira cewek suka sama apaan ya mbak? Yusuf meminta saran pada penjaga toko itu. Kalau cewek sukanya sama semua yang ada di sini mas. Penjaga toko itu menunjukkan barang-barang yang bagus. Karena bingung akhirnya mereka borong saja yang ada di toko itu. Assalamualaikum Luna, Eva, where are you? Eva dan Aluna baru saja selesai menata makanan di meja makan. Bang udah datang. Mereka menyalami tangan kakaknya itu. Keponakan kita mana? Eva dan Aluna menilik beberapa perempuan yang ada di gandengan kakaknya itu. Siapa mereka bang? Mereka tersenyum ramah pada Eva dan Aluna. Mereka begitu cantik dan anggun. Ini pacar kita semua. Yusuf dan Romi baru datang dengan banyak kantung belanjaan di tangan mereka berdua. Eva dan Aluna menghampirinya. Kalian bawa apaan ini? Ini buat kalian sebagai permintaan maaf kita. Mereka saling pandang. Ya udah, duduk dulu, aku buatin minum. Bang duduk dulu. Mereka duduk. Aluna membuatkan minuman untuk mereka. Kok udah pulang sih? Bukannya ini jam makan siang? Pengen pulang aja, kangen sama anak-anak. Lagian gak bakalan ada yang marah ini. Aluna datang membawa minuman untuk mereka semua. Deru mesin mobil memasuki halaman rumah mertuanya. Assalamualaikum, Umi, Abi dan kedua orang tua Aluna datang. Waalaikumsalam, loh udah pada pulang? Udah, kebetulan acaranya cuma sebentar. Mereka siapa? Saya Amira, pacarnya Ansel om tante. Saya Harsha, pacarnya Arsen. Saya Winda, pacarnya Aska. Saya Fiona, pacarnya Mario. Saya Malika, pacarnya Jeffrey. Mereka juga ikut bergabung dengan anak-anak muda ini. Kayaknya Jeng Mega bakalan nikahin Masal nih. Karena permintaan Mami dan Umi, mereka mengadakan makan malam bersama, sekalian membahas kelanjutan hubungan anaknya dengan gadis cantik itu. Jadi gimana, kalian mau kan nikah sama anak tante yang pada ganteng ini? Mereka hanya tersenyum dan tersipu malu. Cie, Mami bakalan punya mantu langsung 5. Berisik kamu Aluna. Hari sudah pagi. Yusuf belum juga bangun dari tidurnya karena semalam ia begadang mengurus si kembar yang terus saja menangis. Aku masih ngantuk sayang. Karena kasihan lagi pula ini hari libur, Aluna membiarkan Yusuf untuk istirahat saja. Ia pergi untuk memandikan kedua buah hatinya.
Anak mama yang gembul-gembul sehat terus ya sayang. Dari tadi Yusuf hanya memperhatikan Aluna yang sedang memandikan anaknya. Ada rasa hangat saat melihat itu, ia pun menghampiri Aluna dan membantunya memandikan si kembar. Aku mau ngajak kalian jalan-jalan, kalian mau kan? Emang mau jalan-jalan kemana sih mas? Rahasia? Ya udah aku mandi dulu ya sayang. Yusuf masuk ke kamar mandi, dan Aluna baru saja selesai memandikan kedua putrinya. Setelah selesai memakaikan baju, Aluna menyiapkan pakaian santai untuk Yusuf. Sayang, jangan lupa baju aku siapin, teriak Yusuf di balik kamar mandi. Iya, mas mau sarapan apa? Bibir kamu, Aluna melemparkan sandal rumahnya ke pintu kamar mandi. Mas mesum banget sih. Aku gak suka ya mas. Yusuf keluar dari kamar mandi dengan busa di kepala dan handuk melilit di pinggangnya. Kalau mas gak mesum gak bakalan ada mereka. Sambil menyikat giginya, Aluna kembali melemparkan sandalnya satu lagi tapi tidak kena karena Yusuf langsung masuk ke kamar mandi. 3 bulan kemudian, kini si kembar sudah bisa merangkak dan membuat rumah berantakan seperti kapal pecah. Anak mama mau mamam ya, utuk-utuk. Mereka bertepuk tangan ketika melihat ibunya membawakan makan siang untuk mereka. Ah sayang, awas kapal terbangnya Aam. Mereka tertawa menampilkan gigi yang mulai tumbuh. Sungguh mereka sangat menggemaskan. Pantas saja Yusuf selalu pulang cepat karena kedua buah hatinya selalu membuatnya rindu akan suasana rumah mereka. Pintu rumah diketuk. Aluna pergi membuka pintunya, orang itu membelakanginya. Cari siapa? Saat berbalik sungguh Aluna tidak suka melihat wajah sok cantiknya itu dan memakai pakaian seksi itu. Mau ngapain lo kesini? Tanya Aluna judes. Gua mau ketemu sama ayah dari anak yang gua kandung. Aluna tidak mengerti akan maksud wanita ini. Maaf lo salah orang kali. Ini bener kan rumah Yusuf? Asal lo tahu ya, saat Yusuf pergi keluar kota selama 1 bulan itu dia pergi bareng gua dan lo pasti tahu apa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan jika berduaan, dan ini buktinya. Aluna mengambil sebuah amplop coklat kecil, ia melihat isinya foto-foto Yusuf dan wanita itu sedang tertidur dengan tubuh polos dan sebuah surat dari rumah sakit yang menyatakan jika wanita ular ini sedang mengandung anak Yusuf. Plak. Aluna menamparkan wajah wanita itu hingga sudut bibirnya berdarah. Lo itu perempuan ular, gua tahu lo mau Yusuf balik lagi sama lo. Jangan harap itu gua bakalan pertahanin Yusuf. Ingat gua gak sebodoh yang lo pikir Cih. Aluna membanting pintu rumahnya cukup keras tepat di hadapan wanita itu. Emang dia pikir gua bodoh ya? Orang gua ikut Yusuf keluar kota, jelas-jelas Yusuf sama gua terus gak kemana-mana. Bego banget sih Aluna dilawan. Yusuf baru saja pulang. Saat membuka pintu rumahnya ia terkejut melihat Aluna duduk dengan tumpang kaki yang memperlihatkan paha Aluna yang begitu mulus. Aluna menggunakan kemeja putih milik Yusuf dengan kancing bagian atasnya terbuka yang memperlihatkan pakaian dalam yang berwarna hitam sialan. Itu adalah warna kesukaan Yusuf. Aluna berjalan menghampiri Yusuf dengan lenggak-lenggok rambut yang diurai dan sedikit riasan yang sensual membuat junior Yusuf terasa sakit dan panas. Mas, panggil Aluna dengan nada menggoda. Sebelum ia melakukan aksinya ia menitipkan si kembar pada ibu mertuanya agar tidak mengganggu acaranya dengan Yusuf. Aluna mengalungkan tangannya di leher Yusuf dan menempelkan dadanya pada dada bidang Yusuf. Mas. Aku tuh kangen tahu sama mas. Mas kangen gak sama aku? Yusuf memperat pelukannya dan mendekatkan miliknya pada Aluna. Ah mas, Aluna menciumi leher Yusuf dengan wangi khasnya. Aluna sangat menyukainya. Tumben-tumbenan dia nitipin anaknya. Aluna sama Yusuf mau ngapain sih? Umi kayak gak tahu aja. Kan Yusuf mau batalin puasanya setelah 2 bulan puasa penuh, ucap Abi sambil bermain dengan cucunya. Umi mengangguk dan tersenyum. Fight anak papa yang ganteng, tidur yuk sayang, udah malam loh. Fight masih bermain dengan mainannya. Eva sedang menyisir rambutnya. Udah nanti aku bakalan tidurin dia, mendingan kamu tidur katanya, besok ada survei lapangan sama Yusuf. Tapi Fight, udah sana tidur.
Udah beberapa hari ini kamu kurang tidur. Romi mengikuti kemauan sang istri Eva memang bisa diandalkan menjadi seorang istri sekaligus ibu bagi Veit dan dirinya. Veit anak Mama Boboyu, Eva menggendong buah hatinya itu lalu menyusuinya karena ini sudah larut malam juga. Hari sudah pagi, Aluna sudah selesai mandi dan ia sedang menyiapkan kebutuhan Yusuf. Mas, nanti siang aku bakalan jemput anak-anak di rumah Umi. Jangan, Yusuf melarangnya untuk menjemput anaknya sendiri. Kenapa Mas? Rencananya aku bakalan ajak kamu honeymoon untuk yang kedua kalinya, Aluna mengerutkan dahinya. Honeymoon? Kemana Mas? Kemana aja yang penting kita berduaan. Tapi kan anak-anak gimana sama Umi? Kamu tenang aja, di rumah Umi kan banyak pembantu jadi kamu gak usah khawatir, lagian aku puasa hampir 3 bulan dan baru semalam batalnya kan gak enak. Aluna tersenyum dan menggelengkan kepalanya lalu memilih pergi membuat sarapan. Sayang, kita mau honeymoon kemana? Tanya Yusuf pada Aluna. Terserah Mas aja, harapan Aluna sih mereka honeymoon ke Swiss kalau tidak Paris. Kita honeymoon di rumah aja ya, Aluna memelototkan matanya, mulutnya menganga membentuk huruf O. Yang benar saja Yusuf mengajak Aluna bulan madu di rumah. Mendingan gak usah ngajak honeymoon kalau di rumah doang mah, Aluna kesal sebenarnya mau Yusuf itu apa. Gak usah marah dong sayang, aku kan cuma bercanda. Hati Aluna tenang, ternyata Yusuf hanya bercanda. Kalau Yusuf benar-benar melakukannya, Aluna pastikan Yusuf akan puasa setahun. Setelah Yusuf pergi, Aluna juga pergi untuk menemui kedua buah hatinya yang berada di rumah mertuanya. Assalamualaikum Umi, Luna datang. Umi muncul dari arah dapur dengan menggunakan celemek dan membawa sodet. Umi menghampiri Aluna yang baru saja datang. Waalaikumsalam. Sama siapa Lun? Sendirian Mi, anak-anak mana? Mereka lagi main sama Abi, di taman belakang. Ya udah Luna kesana dulu ya. Iya, Aluna pergi ke taman belakang rumah mertuanya itu, ternyata kedua anaknya sedang bermain di kolam ikan bersama Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Ada Luna tuh, lihat tuh mama kalian. Aluna menghampiri kedua putrinya dan menghujaninya dengan ciuman kasih sayang. Mama kangen banget sama kalian, anak mama udah makan belum? Mereka hanya menepuk pipi Aluna dan menggigitnya, dikira pipi Aluna squishy apa. Sakit nak? Ya udah mama buatin makan dulu ya. Aluna pergi ke dapur untuk membuat makanan anaknya. Lun, kata Yusuf kalian bakalan pergi honeymoon yang kedua ya? Aluna tersedak ludahnya sendiri. Gak tahu juga sih Mi, soalnya bingung anak-anak gimana. Yusuf kan pengennya berduaan. Kamu tenang aja Lun, anak-anak aman kok sama Umi, lagian Yusuf kan pengen batalin puasanya. Hehe iya Mi. Aluna membawakan makanan untuk kedua putrinya yang cantik dan menggemaskan itu. Anak mama lapar yah, kita makan yah tapi baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Aluna menyuapi kedua buah hatinya dengan penuh sukacita, lengkap sudah kebahagiaannya memiliki suami yang begitu sempurna dan anak yang manis dan lucu seperti mereka. Yusuf dan Romi sedang mengadakan survei lapangan untuk proyek barunya. Ini lumayan bagus, coba lihat ke arah sana. Romi menyuruh Yusuf melihat ke arah yang ia tunjuk. Itu bagus juga, semoga klien kita gak kecewa ya. Iya. Yusuf dan Romi kembali menelusuri tempatnya. Gua denger lo bakalan pergi honeymoon ya? Tanya Romi pada Yusuf. Iya, abisnya baru semalam batalnya jadi mau honeymoon aja 1 minggu biar wow. Gila lo, bisa-bisa Luna tewas kalau lo setrum terus. Abisnya gua puasa hampir 3 bulan, loyo gua. Dosa apa gua punya abang kaya lo? Aluna sedang bersama Eva yang kebetulan Eva juga baru datang untuk menengok Umi dan Abi. Ya ampun, Faits udah gede ya, sama kayak Kirana sama Kinara dikasih Asika. Iya asi eksklusif, kamu juga asi kan? Iya, bapaknya juga ikut asi aku. Eva terkejut, mulutnya menganga membentuk huruf O, berarti Yusuf sama seperti Romi. OMG hello. Kamu serius Lun? Iya.
Kok sama kayak Romi sama-sama mesum. Siapa yang mesum? Suara berasal dari arah belakang mereka saat menengok ternyata Yusuf dan Romi sudah pulang dari pekerjaan mereka. Siapa yang sama-sama mesum, Fa? Tanya Romi pada Eva yang cengengesan saja. Kalau kita gak mesum gak bakal jadi mereka, ucap Yusuf tegas lalu mengambil Kirana dan Kinara di pangkuan Aluna. Narsis, anak bisa jadi tanpa kalian pun, tantang Aluna dengan berkacak pinggang, dan memelototinya. Gimana caranya? Balas Yusuf dengan santai. Tanpa ngerasain sakit ditusuk, ya caranya suntik sperma. Sperma dari mana? Dari laki-laki juga kan? Stop. Eva menjadi penengah keributan suami istri itu. Honeymoonnya dibatalin, Yusuf membatalkan acara honeymoonnya bersama Aluna agar Aluna mau meminta maaf padanya. Mulutnya Aluna menganga membentuk huruf O namun ia berusaha menjadi pemenang di perdebatan ini. GPP gak jadi juga aku bisa pergi kapanpun sama anak-anak tanpa kamu. Oh iya satu lagi jangan harap dapat jatah selama 2 minggu dan kamu tidur di luar. Yusuf gelapan ketika Aluna memberikan ultimatum padanya. Ia berusaha membujuk Aluna agar ia tidak puasa lagi dan tidur di luar. Sayangku Aluna. Honeymoonnya jadi kok sayang aku cuma bercanda aja. Keputusan aku udah bulat gak bisa diganggu gugat. Sayang aku nyesel tadi cuma khilaf semata. Kayaknya kita pulang aja ya my princess udah mau malam juga. Kak aku duluan ya bilangin aku pulang sama Umi sama Abi. Yusuf mengejar Aluna, ia pun ikut masuk ke dalam mobil dan pulang. Kini tinggal Romi dan keluarga kecilnya saja. Kamu mau? Mau, angguk Romi penuh semangat, ketika Eva menawarinya. Bener mau. Iya sayang aku mau mana mungkin aku nolak rezeki. Ya udah mulai malam ini kamu gak dapat jatah selama 2 minggu dan tidur di luar. Romi terkejut ia berpikir jika Eva menawarinya untuk olahraga malam ternyata Eva menawarinya hukuman yang sama seperti Yusuf alami. Loh Fako hukuman sih. Aduh anak mama udah ngantuk tidur yuk, emang kamu mau apa? Itu loh olahraga malam kayak biasa. Jangan harap maksudnya harap kamu kan tadi belain Yusuf, aku mau tidur capek bye-bye papa. Eva masuk ke kamar Romi, ia akan menginap di rumah mertuanya saja untuk hari ini. Sayangku Aluna jangan gitu dong, aku kan udah puasa hampir 3 bulan dan baru dibatalin tadi malam. Masa sekarang harus puasa lagi 2 minggu lagi? Hukuman bertambah jadi 3 minggu. Sayang, 4 minggu. Oke GPP kamu hukum aku bakalan lampiasin hasrat aku sama Dewi. Sebenarnya Aluna kasihan juga pada Yusuf yang harus ia hukum tapi ia ingin memberikan pelajaran pada Yusuf. Yusuf hendak keluar dari kamarnya dan Aluna berani keluar dari kamar ini jangan harap bisa masuk lagi. Yusuf menghentikan langkahnya yang padahal 1 langkah lagi ia keluar dari zona kamarnya. Masuk, kunci pintunya. Aluna menyuruh Yusuf masuk kembali dan mengunci pintu kamar dan berdiri di belakang pintu. Ada apa? Aluna membuka kemeja yang menempel pada tubuh mulusnya. Lalu menurunkan celana jeans yang ia pakai dan kini ia hanya menggunakan pakaian dalam berwarna merah. Yusuf menelan ludah saat melihat Aluna setengah telanjang berdiri di hadapannya dan berusaha menggoda Yusuf. Maafin aku, tadi aku cuma bercanda kok aku gak tega jadi mas mau maafin aku kan? Yusuf mengangguk. Aluna berjalan menghampiri Yusuf dan menarik tangan Yusuf untuk ikut dengannya. Aluna membaringkan tubuh Yusuf di tempat tidur, dan kalian pasti tahu apa yang terjadi sama mereka. 2 minggu kemudian, Aluna memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya karena sudah lama ia tak menengok orang tuanya. Yusuf mengantarkannya dahulu sebelum berangkat ke kantor. Salamin buat mami sama papi ya, bilangin maaf aku gak bisa datang. Iya, nanti aku bilangin ya udah kamu hati-hati ya di jalan. Iya sayang, bye putri-putri papa yang gemes. Waalaikumsalam. Maaf sayang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Yusuf pergi Aluna langsung masuk ke dalam rumah, tapi ia tak menemukan kedua orang tuanya. Assalamualaikum mami papi.
Tidak ada sahutan sama sekali. Aluna mencoba pergi ke kamar kedua orang tuanya. Terdengar suara papi dan mami yang sedang bertengkar kecil. Aluna hendak pergi tapi langkahnya terhenti ketika tak sengaja mendengar bahwa dirinya bukan anak kandung dari orang tuanya. Untuk memastikan semuanya ia mendengarkannya kembali. Kalau Aluna tahu dia bukan anak kita gimana pi? Mami gak bisa jauh-jauh dari Aluna, isak mami di dalam kamar. Pokoknya jangan biarin dia sampai tahu mi kalau dia bukan anak kandung kita. Hatinya hancur berkeping-keping ketika ia tahu bahwa yang ia dengar tidak salah jika dirinya bukanlah anak kandung mereka. Lalu siapa orang tuanya? Di mana mereka? Kenapa mereka tega membuang dirinya? Ia masih berdiri di depan pintu kamar orang tuanya dengan berurai air mata. Pintunya kamar terbuka. Mami dan papi terkejut ketika Aluna ada di depan pintu kamar mereka sambil menangis. Loh Lun, kapan datang? Mana si kembar sayang? Luna anak siapa? Loh kamu kan anak kita Lun. Masa kamu nanya anak siapa? Kalau nanya tuh yang logika dong Lun, elak mami dengan tenang. Jawab jujur Aluna, anak siapa? Kita makan yuk. Papi lapar. Mereka berusaha mengalihkan pembicaraan yang sedang Aluna bahas, tapi Aluna seakan sadar jika mereka berusaha mengalihkan pembicaraan. Luna anak siapa? Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan yang Luna pengen tahu, siapa orang tua kandung Luna? Di mana mereka sekarang? Luna pengen ketemu. Apa alasan mereka buang Luna? Kita duduk dulu Lun. Mereka mengajak Aluna duduk. Tapi Aluna menolak. Gak, Luna butuh jawaban sekarang juga. Mereka menarik nafas panjang, berat rasanya memberitahu yang sebenarnya pada Aluna. Tapi bagaimanapun ini sudah saatnya, lagi pula Aluna sudah berkeluarga. Kamu anak dari adiknya papi Lun, jelas papi dengan sedih. Jadi bener Luna bukan anak kandung kalian. Mereka hanya diam saja ketika Aluna bertanya pada mereka. Saat itu umur kamu masih 4 bulan, kedua orang tua kamu nitipin kamu sama kita karena mereka akan pergi ke luar kota, ada urusan mendadak. Kamu juga punya kakak Lun namanya Bayu, dia ikut sama kedua orang tua kamu keluar kota, tapi saat di perjalanan. Papi menggantung kata-katanya seakan tak sanggup menceritakan kesedihan yang sudah 20 tahun berlalu. Apa yang terjadi sama mereka pi? Di perjalanan pesawat mereka mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan kedua orang tua kamu meninggal. Mereka tak bisa membendung air mata lagi, apalagi Aluna yang kini dibanjiri air mata. Lalu kakak Luna gimana? Apa dia selamat? Atau polisi gak nemuin jasad kakak kamu? Kemungkinan dia sudah dimakan binatang buas di hutan sana. Sudah cukup penjelasan yang ia dapat. Dia tidak ingin mendengarkan apapun lagi, semuanya sudah cukup jelas dan menyakitkan baginya. Luna pengen ke makam orang tua Luna. Kita bakalan anterin kamu. Mereka bersiap-siap untuk berziarah ke makam kedua orang tua kandung Aluna. Setelah pulang ziarah, Aluna memutuskan pulang saja. Hari juga sudah sore, Yusuf pasti sudah pulang. Ia masih di jalanan yang begitu macet hingga membuat kedua putrinya rewel karena berisik dan haus Aluna menyusuinya. Luna kok belum pulang sih? Yusuf begitu cemas karena saat ia pulang Aluna belum pulang dari rumah orang tuanya. Tak lama terdengar deru mesin mobil masuk ke area rumah. Yusuf membuka pintunya, ternyata Aluna baru datang. Kok baru pulang sih sayang? Maaf ya mas, tadi jalan macet. Yusuf bingung melihat mata Aluna yang sembab dan merah. Apakah Aluna baru saja menangis? Untuk mengurangi rasa penasaran, Yusuf pun bertanya pada Aluna. Mata kamu kenapa? Kamu abis nangis? Tiba-tiba saja Aluna memeluk Yusuf dan menangis di pelukannya. Yusuf menyuruh bibi untuk membawa si kembar ke kamarnya saat ia hanya ingin menenangkan Aluna. Kamu kenapa Lun? Ternyata selama ini papi sama mami bukan orang tua kandung aku, isaknya di pelukan Yusuf. Bercanda kamu gak lucu Lun. Aku gak bercanda mas, aku serius dan tadi aku ziarah ke makam kedua orang tua kandung aku. Dan mami tunjukin foto mama sama aku, ternyata muka mama sama aku mirip mas.
Ternyata aku juga punya kakak Mas, tapi saat kecelakaan pesawat itu jasad kakak aku gak ditemukan sama polisi, kemungkinan besar jasadnya sudah dimakan binatang buas di hutan itu. Tiba-tiba saja kepala Yusuf terasa sakit, mungkin karena kelelahan. Kamu kenapa Mas? Tiba-tiba kepala aku sakit Lun. Ya udah Mas ke kamar ya, aku buatin dulu teh hangat buat Mas. Iya jangan lama-lama ya Lun, goda Yusuf. Aluna pergi ke dapur dan membuatkan teh hangat untuk suami tercintanya itu. Di kamar Yusuf berbaring sambil memijit pelipisnya yang terjadi sakit itu. Aluna datang membawakan teh hangat untuk Yusuf. Ini Mas minum dulu biar pusingnya berkurang, menyerahkan gelas di tangannya. Makasih ya sayang, kamu emang istri terbaik, puji Yusuf lalu menyesap teh hangatnya. Aku mau lihat anak-anak dulu ya Mas. Kamu istirahat aja. Yusuf menahan tangan Aluna, saat ini ia butuh belayan dari Aluna. Kenapa Mas? Kamu di sini aja sayang. Anak-anak pasti udah tidur, mendingan kamu temenin aku di sini, aku pengen manja-manjaan sama kamu. Aluna tersenyum lalu ia kembali duduk di pinggiran ranjang sambil mengelus kepala Yusuf lembut penuh kasih sayang, tapi tangannya tak sengaja seperti menyentuh bekas luka jahitan di kepala Yusuf. Mas kamu dulu pernah jatuh. Emang kenapa sayang? Kok kayak ada luka jahitan sih? Masa sih? Yusuf mencoba merabanya dan ternyata benar jahitannya sangat panjang. Iya ya, mungkin dulu Mas pernah jatuh tapi Mas gak inget itu kapan. Yusuf tidur di paha Aluna lalu memeluk pinggang Aluna. Sayang Mas pengen punya anak lagi, kata-kata Yusuf mampu membuat Aluna hampir saja pingsan. Si kembar aja baru 3 bulan masa mau punya anak lagi sih. GPP sayangkan seru, Mas suka proses pembuatannya, tahu enak seru. Aluna bergidik ngeri lalu menyentil dahi Yusuf hingga Yusuf meringis. Sakit tahu sayang, Mas suka sama prosesnya berarti Mas gak suka sama hasilnya. Mas suka kok sama hasilnya, apalagi lucu-lucu sama gemesin kayak Kirana sama Kinara. Untuk nambah anak nanti aja Mas, setelah mereka usia 3 tahun baru aku mau punya anak lagi. Jadi kalau kita, pakai pengaman dong. Aluna mengangguk dan itu membuat Yusuf lemas. Yah kan gak enak pakai pengaman kayak ABG aja tahu gak. Aluna mencubit gemas pipi Yusuf lalu menciumnya, udah mendingan tidur aja Mas, kepala kamu sakit bukan? Sekarang gak sakit lagi setelah dimanja sama kamu. Romi sedang bermain dengan putranya yang begitu aktif. Fight sini nak, lihat tuh yang di tangan papa apa. Romi menggoyangkan mainan di hadapan putranya agar anaknya merangkak dan menghampirinya. Sayang, ada telepon. Eva memberikan handphonenya Romi, lalu menggendong Fight untuk diberi susu. Dari siapa? Kakak kamu. Romi menjawab panggilan dari Yusuf. Halo, ada apa bang? Besok gua gak ke kantor dulu ya, lagi kurang sehat. Kurang sehat apa kurang sehat? Romi tahu ini hanya alasan saja. Kurang sehat yang kedua. Gua tahu lo kayak gimana. Ya udah semoga cepet sembuh, ejek Romi, yang di seberang hanya tertawa saja. Romi duduk di samping Eva yang masih menyusui Fight. Fight gantian dong nak sama papa, papa juga mau, Eva menjewer telinga Romi. Kamu ini udah jadi ayah masa masih mau minum susu sih? GPP dong, bagus buat pertumbuhan aku apalagi susu istri. Eva menginjak kakinya lalu ia pergi masuk ke dalam kamar. Yusuf hari ini tidak ke kantor, mungkin kepalanya masih terasa sakit jadi ia memilih di rumah saja bersama buah hatinya karena Aluna hari ini akan bertemu dengan pengacara orang tua kandungnya. Anak papa lapar ya, mama tega banget ninggalin kita tanpa makanan, ucap Yusuf pura-pura sedih di depan anaknya, mereka hanya tertawa saja. Dibuatin bubur ya buat mereka, teriak Yusuf di ruang keluarga. Handphonenya berdering panggilan dari Romi. Halo Rom, apaan? Gawat, ini gawat banget. Ada apa sih Rom? Lo kesini sekarang juga? Kemana? Ke kantor lah, cepet ini penting. Sambungan terputus, tapi bagaimana dengan anaknya, apa ia harus meninggalkan mereka jika Aluna tahu ia pasti akan dihukum?
Bawa aja deh. Yusuf bersiap-siap dulu, setelah itu pergi membawa mereka bersamanya ke kantor. Aluna berada di sebuah restoran. Ia menunggu kedatangan pengacara orang tua kandungnya. Entah apa yang ingin pengacara itu bicarakan padanya, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Selamat pagi Nona Aluna. Iya saya Aluna, silahkan duduk dulu. Terima kasih, saya mengajak Anda bertemu ingin memberitahu jika kakak Anda Bayu masih hidup. Air mata bahagia jatuh dari pelupuk matanya. Harapan satu-satunya ternyata masih ada di dunia ini. Lalu di mana dia sekarang? Kami belum tahu pasti dia di mana. Saya tak sengaja bertemu dengannya di jalan kemarin, dan saya memutuskan untuk memberitahu Anda. Apa Anda yakin dia Bayu? Ya saya yakin. Saya ingat betul dengan wajahnya. Oh iya satu lagi sebelum orang tua kalian pergi ia memberikan warisan untuk kalian dan ini foto Bayu semasa kecil. Aluna mengambil map dan foto itu dari pengacara orang tuanya. Apa Bayu punya tanda lahir? Ya ada di punggung sebelah kiri tanda hitam. Yang lain? Tidak ada. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Yusuf berada di ruangannya. Ia mengalami kerugian besar karena salah satu pegawainya melakukan korupsi dengan jumlah fantastis. Ceroboh kalian semua ceroboh. Di mana dia sekarang? Di rumahnya Pak. Tangkap dia lalu bawa ke kantor polisi. Dari tadi Kirana dan Kinara terus saja menangis membuatnya pusing ditambah masalah di kantor. Aluna yang baru saja datang tak melihat Yusuf dan anak-anaknya. Kemana mereka? Ia menyusuri setiap sudut rumah tapi tak menemukan mereka bertiga. Bibi Aluna memanggil pembantunya untuk menanyakan keberadaan suami dan anak-anaknya. Iya Bu ada apa? Yusuf sama anak-anak kemana ya Bi? Oh bapak sama anak-anak pergi Gibu gak tahu kemana kayak buru-buru gitu. Oh gitu makasih ya Bi. Aluna mencoba menghubungi Yusuf. Halo mas kamu di mana? Di kantor anak-anak ada sama aku, kamu udah pulang? Udah mas, aku kesana ya jemput anak-anak. Iya sayang. Aluna baru saja sampai di kantor Yusuf. Ia bingung kenapa di kantor Yusuf banyak polisi. Apa Yusuf melakukan sesuatu? Ia pun berlari masuk ke dalam lift. Di dalam lift ia begitu gelisah takut jika Yusuf melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Setibanya di ruangan Yusuf Aluna hanya diam berdiri mematung dengan nafas lega. Tidak terjadi apa-apa pada suaminya itu. Kok banyak polisi sih mas? Di kantor ada yang korupsi mas rugi besar. Mereka berusaha cari bukti lain supaya bisa menangkap yang bersekongkol dengan orang tersebut. Yang sabar ya mas ini ujian buat usaha kamu. Makasih ya sayang. Oh iya gimana tadi? Katanya Bayu masih hidup mas dan kemarin pengacara papa sama mama ketemu sama dia walaupun cuma selewat. Dia ingat betul gimana Bayu. Syukurlah, semoga aja kalian bisa cepat dipertemukan. Anak-anak mana mas? Baru aja tidur. Terdengar bunyi keroncongan dari perut keduanya. Lapar pesen makanan dong. Yusuf memesankan makanan untuk mereka berdua. Memang mereka tak sempat makan tadi pagi jadi perut mereka keroncongan. Setelah urusan kantor selesai Yusuf dan Aluna memutuskan pulang saja karena si kembar terus saja menangis tidak betah dengan keramaian. Mereka baru sampai rumah. Yusuf langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan Aluna membawa si kembar ke kamarnya karena mereka tertidur dengan pulasnya. Ia pun masuk ke kamar Yusuf. Aluna naik ke atas tubuh Yusuf dan ia berbaring di atas tubuh atletis Yusuf sambil sesekali menggodanya. Mas, iya apa? Ayok apa? Ayok apa sih sayang? Buat dede bayi lagi. Yusuf langsung merubah posisi kini Aluna yang di bawah dan Yusuf yang menindihnya. Kamu serius mau punya anak lagi? Bukannya nunggu si kembar? Aluna meletakkan jari telunjuknya di bibir Yusuf. Gak usah mas, kelamaan ayok cepetan mau apa gak? Iya sayang sabar dong. Yusuf mencium bibir Aluna, kalian pasti tahu dong apa yang terjadi selanjutnya. Bersambung.